2 hari berturut-turut IHSG digendong Big Banks dan 4 hari berturut-turut BCA hijau. Di penutupan hari ini BCA sudah naik 17%-an dari lows bulan Oktober, dan BCA sempat kasih keterbukaan informasi kalau dia akan buyback ya, akan melakukan buyback saham. Jangan-jangan karena buyback ini BCA naik, ya kita lihat aja nanti ya. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah masih bisa naik nggak dan masih bisa dibeli atau enggak. Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. IHSG hari ini menguat, masih menguat, tutup di 8238,08, menguat 1,8%, berhasil tutup di atas 8124 ya. Ini satu hal yang bagus. Highest close-nya ini di 8257,8, 8258 lah ya. Nah, mudah-mudahan berhasil cepat-cepat berhasil breakout highest-nya aja lah di 8288. Jadi sementara ini peluang untuk lanjut bikin high baru IHSG-nya di IHSG itu masih cukup besar ya. Kita lihat besok skenario-nya, apakah dia berhasil breakout 8288. Kalau tutup di atas 8288 berarti ada break structure dan lanjut confirm lanjut uptrend gitu ya. Low di 7855 jadi low valid jadinya. Dan skenario kedua adalah sideways aja di antara range 7855 sampai 8288. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya masih enak ya buat yang trading, masih bisa dapat atau cari sahamnya masih lebih gampang gitu lah. Mudah-mudahan kalau ini masih naik, yang trading masih lebih gampang juga gitu ya. Tetap stay safe aja, tapi strategi-strategi exitnya diterapkan, dan kayak trailing stop gitu ya, strategi antisipasinya trailing stop loss dan take profit juga masih bisa dijalankan gitu. Jangan lupa jualan kalau udah cuan intinya. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan ya. Kita bahas happy cuan dulu. Ada 3 saham yang mau saya bahas yang sudah kasih cuan. Pertama Asa nih ya. Asa ini sebenarnya saham yang di spill waktu setelah live Instagram review market tengah sesi, ada extend live trade bentar sesi 2 dan dibahas waktu itu di sini nih. Nah, ini dia jam sekitar 13.30-an, sekitar itulah. Di menit-menit awal market sesi 1 buka, dia nembus 900 berapa ya, 905, kemudian waktu itu di spill kira-kira harga di 910 915 ya. Kemudian hari ini opennya gap up dan setidaknya mestinya sih sempat kejual di 1000-an lah, lumayan udah dikasih cuan 9%-an kurang lebih ya. Dan happy cuan tentunya untuk si Asa. Buat yang masih ada barang dan masih mau hold, pasang trailing stop sekarang juga di 990 ya. Jadi kalau ke bawah 990 exit aja dulu lah gitu. Mudah-mudahan masih lanjut sih dengan dengan hari ini Asa tutup di atas 1010, berarti ini ada break structure dan lanjut uptrend sih ya. Cuman kalau ke bawah 995 tadi itu nggak ada salahnya exit dulu. Ntar kita tunggu, siapa tahu ngetes atau nutup area gap ini dulu ya, 90-an gitu. Next kita bahas si Crush. Nah, kalau ini di spill tadi waktu live IG siang ya. Siang gak sih? Enggak ding, pagi. Live IG pagi dah. Saya ingat saya. Iya nih. Pagi, kok live IG? Enggak live IG, pas live IG belum nyundul. Terus kemudian pas market masih jalan di sesi 1, tapi live IG-nya udah selesai. Nah, ini dia baru nyundul ke atas 326. Nah ya benar. Nah,
sekitaran 328 330, dan tadi harga sempat naik ke 346. Setidaknya sempat jualan sempat jualan di 340 pun itu udah lumayan ya. Ya 340, 342, 344 itu udah lumayan lah, udah dikasih cuan lebih dari 3% situ. Kemudian ya happy cuan si Crash. Dan berikutnya Adaro kali kedua dia nyamperin 1800-an, 1820, karena waktu itu sempat ada strategi yang belinya di 1665 1670 ya. Targetnya cukup, saya mencukupkan dulu di 1820. Jadi pertama disamperin targetnya di tanggal 8 Oktober, kemudian terkoreksi lagi nyamperin 1665 lagi. Hari ini sampai lagi tuh kesempatan buat yang belum sempat jualan, itu buat jualan. Buat yang udah TP-TP ya cuan. Terus buat yang masih ada barang nih, pasang trailing stop, jangan lupa ya, trailing stopnya itu pasang di sini aja lah, jangan terlalu bawah juga. Nah 1760 itu boleh. Happy cuan ada runya. Kemudian kita bahas trading ideas kemarin. Ada 4 saham. Yang pertama CDIA. Nah ini kemarin strateginya ngantri. Ngantrinya itu di sini ya 1750 belum dapat barang. Cuman karena tadi sempat nembus inside bar, sempat naik atas 1955, buat yang udah beli ke 1740 ya. Ya area situ ya. Intinya belum dapat barang lah. Tapi buat yang tadi udah beli karena nembus ke atas 1955, stop loss itu cukup di bawah 1750 aja. Karena kalau ke bawah 1750 ya berarti nggak jadi breakout inside bar kan. Mudah-mudahan besok nyundul lagi nih. Kemudian hari ini ada koreksi-koreksi, selama dia nggak breakdown turun ke bawah 1750 dan tutup di bawah itu ya hold dulu, masih aman gitu ya. Kecuali masih sanggup diterima tuh stop loss di bawah 1630 ya silakan. Saya rasa sih, menurut saya tuh kegedean kalau beli di 1960 misalnya, stop loss di 1625 kegedean dah. Kemudian era belum dapat, saya masih pilih ngantri sementara ini ya di 414, kecuali dia tutup setidaknya di 428, sekarang 428. Nah setidaknya tutup di atas 428 mending, tapi karena tutupan persis 428 ya saya pilih ngantri dulu aja 414, lebih enak lagi nembus 446 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Mapa dapat barang nih ngantri 615 kan ya, strateginya stop loss di bawah 580 aja. Jadi mudah-mudahan lancar ke 700-an ya. Kemudian NCKL. Nah NCKL strategi yang ada di dalam list rekomendasi itu ngantri, memang ngantrinya di 1150 1155 boleh lah. Stop loss di sini, stop loss di bawah 1075. Tapi juga dibahas kemarin itu, kalau misalnya nembus fraktal kan di sini nih 1270 ya, nembus 1270 langsung sikat boleh, kemungkinannya besok bisa nembus nih, agak gede kemungkinan buat nembus besok karena hari ini tutup di atas close candle tanggal 16, tutup di 1260. Dan tadi waktu market jalan dan live Instagram pagi dan siang itu siang sih terutama ya, dibilang boleh dibeli gitu. Pagi juga sempat di spill boleh dibeli waktu harga di sekitar 12.30. Jadi itu buat fast trade dulu, dan ya udah bisa udah sempat dapat cuan juga harusnya, setidaknya 2% gitu udah dikantongin. Tapi paling nggak buat yang belum punya barang dan minat banget beli NCKL, besok dipantau bisa buat bekal buat fast trade besok pagi ini ya si NCKL. Next kita bahas si BCA nya nih. Oke. Nah ini dia keterbukaan informasi si BCA nya ya. Jadi kemarin tanggal 20 Oktober 2025
saham yang dibeli semuanya, itu termasuk fee. Dan ada periode buybacknya juga selama 3 bulan mulai dari 22 Oktober. Jadi besok nih mulai hari Rabu besok nih 22 Oktober 2025 sampai 19 Januari 2026. Kemudian batasan berikutnya adalah batasan harga. Batasan waktunya udah tadi 3 bulan. Batasan harganya setinggi-tinggi harga belinya itu dia cuma mau sampai 9.200 per lembar aja. Itu ya, jadi ada batasan-batasannya. Jadi ada kemungkinan juga 5 triliun itu nggak terserap semuanya di aksi buyback besok. Ya, itu ada kemungkinan itu juga. Dan menurut saya aksi buyback BCA ini maksudnya gini, aksi buyback BCA ini nih itu sebagai bentuk dari BCA, sebagai bentuk penegasan dari BCA lah ya, sebagai bentuk penegasan dari BCA kalau dia ini masih bagus. Apa namanya, secara gamblangnya bahasa lugasnya tuh BCA pengen bilang gua masih bagus kok gitu loh. Kan beberapa hari kemarin tuh harganya turun ya, banyak yang nanya juga, ini BCA turun terus nih, banyak yang komen kayak gitu juga kan, BCA turun terus, kemudian sampai berapa dan bla 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 segala macam gitu. Nah, BCA dengan aksi buybacknya ini menurut saya itu aksi buybacknya ini sebagai bentuk penegasan kalau dia ini masih bagus dan kinerjanya masih solid gitu. Dan yang paling penting sebagai kita sebagai retail ya, paling penting itu sekarang ini kita lihat respon marketnya. Balik lagi sih, memang harus lihat ya respon marketnya. Gini lah, BCA hari ini tutup menguat 7,6%, tutup di 8475. Selama 4 hari terakhir BCA hijau nih, 1, 2, 3, 4. Hijau bagus nggak? Bagus. Kemarin juga sempat pernah dibahas waktu seingat saya hari Jumat ya, hari Jumat apa seingat saya, pokoknya pas ya hari Jumat dah seingat saya. Waktu itu IHSG merah, Big Banks yang lainnya tuh juga merah, tapi BCA hijau sendirian nih. BCA hijau sendirian. Dan di situ juga dibahas, cari aja di video belum lama kok, di minggu lalu ya, seingat saya di pekan lalu tuh bahas BCA juga. Seingat saya bahas, memang ini BCA kalau kita lihat strukturnya, ketika dia naik ke atas 7.700 ada peluang yang lebih besar dia untuk nyamperin 8.000. Dan kemarin persis dia setelah nyolek 8.000 ada rejection. Terus juga dibahas di minggu lalu juga dibahas, ketika udah berhasil breakout 8.000, 8.100 ini akan memperbesar peluang ke 8.600, 8.700an. Ini adalah area gap yang belum samperin ya, belum dites, belum dites, tapi masih direspon jadi resisten oleh BCA. Kemudian kalau kita cocok homologi juga ke batasan harga maksimum dari BCA untuk buybacknya, yaitu di 9.200 sini nih, 9.200 itu di sini. Gap yang atas ini gap yang belum ditutup itu loh, ada kemungkinan juga dia disamperin ya harus breakout 8975, breakout 9.000 dulu lah jelas. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah di sini juga ada area block yang cukup kuat, cukup bagus, order blocknya ini cukup bagus dan masih sangat berpeluang atau berpotensi area yang diarsir atau ditandain warna merah ini jadi area resisten. Dan itu area merah ini juga berdekatan sekali dengan area gap 8600, 8700. Kemudian kalau kita lihat lagi strukturnya si BCA ini masih downtrend ya, high value-nya masih di atas ini nih. High value BCA masih di 9.800. Jadi selama nggak naik dan breakout tutup bertahan di atas 9.800, strukturnya masih belum berubah, masih downtrend. Kemarin juga sempat saya bahas kalau BCA lebih enak sepertinya nunggunya itu di 6 berapa ya, setidaknya sih 7.000 kecil ya, atau inilah 6.300an.
bukan nakut-nakutin, bukan sok pesimis, tapi karena BCA juga strukturnya masih downtrend, belum berubah ya. Skenario paling optimis sementara ini ya sideways dengan range paling bawah di lowest Oktober ini yaitu di 7225, ya atasnya 9800. Dan kalau ada pertanyaan BCA masih bisa naik enggak, ada kemungkinan naik ke 8600, 8700 atau bahkan 9000 pas ya. Ya kemungkinan 9000 bisa sih ditembus, atau mungkin 9200 disamperin, itu ada kemungkinan. Tapi mesti hati-hati banget di 8600, 8700, 8800an ini, karena ya ini masih sangat mungkin jadi resisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya adalah masih bisa dibeli atau enggak di harga sekian dengan area resisten yang area yang memungkinkan jadi resisten itu udah deket, saya pilih nggak beli. Kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen incer banking gitu ya, ya hitungannya bisa dibilang telat lah. Apalagi kalau tujuan belinya cuma untuk trading, bukan beli terus disimpan gitu ya, beda cerita kalau itu sih. Kalau cuma untuk trading ya telat, ini udah waktunya udah deket-deket area take profit gitu. Gitu ya, semoga menjawab si BCA-nya. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa nih. Yang pertama BRI Banking, juga saya sengaja nggak bahas semuanya sih. BRI di request, pertanyaannya itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat, target TP yang kurang lebih gampang disamperin itulah ya, atau relatif mudah atau masuk akal untuk dicapai oleh si BRI ini di berapa. Oke, kita akan bahas. Kita lihat dari strukturnya dulu ya. Strukturnya kan udah nggak downtrend nih, setidaknya dia sideways. Setidaknya kalau dia bikin sideways di range 3360 sampai 4450, sidewaysnya ini dibentuk setelah dia breakout high valid 4380. Artinya udah ada change of character dan udah nggak downtrend strukturnya. Beda cerita dengan si BCA tadi ya, ada kemungkinan dia bikin sideways memang di range 7200-an lah ya, 7200-an dan atasnya 9800. Bedanya adalah high validnya dia belum di breakout, artinya strukturnya masih downtrend. Dan yang si BRI dia udah breakout. Nah, udah breakout high valid yang tadi tuh di 4380, strukturnya udah nggak downtrend gitu. Kemudian kemarin membal nih dari 3,5, udah dibahas juga kan, kalau misalnya pengen ngantri atau beli BRI 3,5 boleh tuh, selama nggak turun dan tutup di bawah 3360 yang masih aman lah gitu ya. Dan ini naik, iya naik. Kemudian area TP pertama adalah di sekitar ini nih, 3800-an sampai 3900-an, itu boleh dijadikan area TP pertama. Karena kalau kita persempit view-nya, kemudian kita cuma lihat perjalanan harga dari puncak September sampai sekarang ya, pullback terakhirnya itu kan berarti di sini nih 3930. BRI butuh nembus ke atas 3930 untuk lanjut ke 4200-an. Memang masih ada peluang yang cukup besar dia untuk ke 4000-an, tapi ya untuk memperbesar itu dan lanjut ke 4200-an ya, dia harus nembus ke atas 3930 ini. Dan ya mudah-mudahan bisa nembus nyampe 4200-an. Kalau misalnya ditanya target TP-nya di berapa, 4200-an bisa diincer, tapi hati-hati ketika ada rejection di sekitar 3800 sampai 3900 gitu paling ya jawabannya. Mau pasang trailing stop boleh lah, trailing stop di 3700 atau sedikit di bawahnya gitu ya, itu nggak masalah. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kedua, BRPT nih. Si BRPT ini naik udah banyak lah ya, dan ini dia pullback trend sebagai inducement ada di 3700 dan udah ditembus. Kemudian dia ada peluang terkoreksi lebih dalam, cuman area 3700 sampai ya anggap aja 3460-an inilah memang masih memungkinkan sih jadi area resisten, jadi area support ya. Jadi dia ketahan nih sementara di sini nih.
Kemudian kalau misalnya lagi ada barang, pasang aja trailing stop, boleh di 3,5, boleh di 3450. Saya rasa sih kalau breakdown 3,5 ini peluang untuk breakdown 3460 jadi makin gede ya. Jadi bolehlah pasang trailing stop atau stop loss lah kalau udah punya barang ya. Stop loss atau trailing stopnya di 3,5. Jadi turun ke 3,5 ya exit dulu aja nggak apa-apa. Nah, kalau ternyata dalam waktu dekat berhasil ke atas 3930 atau 4 ribuan lagi, ini ada peluang untuk ngetes area-area 4200-an sampai ya 4300-an itu lagi. Itu sih. Tapi kalau misalnya baru mau beli, saya nggak pilih ini ya untuk dibeli ya. Gitu sih ya. Maksudnya itu untuk yang udah punya barang aja, jadi pasang strategi-strategi antisipasinya gitulah. Next, WIM. Oke, WIM ini lumayan seru sebenarnya, mantul dari area gap. Nah, ini dia gap 1005 dan sampai 1035 area gapnya. Cuman ini ada order flow dan ini order block juga udah disenggol di 980, terus membal. Ini oke sebenarnya. Dan kalau lanjut naik, misal dalam waktu dekat ini si WIM lanjut naik, area-area ini ya dipantau ya. Ini berapa sih? Ya 1200 sampai 1300-an lah. 1280 gitu. Mudah-mudahan bisa nyampe 1300. Mudah-mudahan bisa nyampe 1300 ya. Area ini dipantau. Kita lihat intraday-nya. Ini ada peluang untuk lanjut sih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lanjut. Jadi ini kan inside bar hari ini. Besok naik ke atas 1200. Tadi saya bilang berapa sih? 1200 gede ya maksud saya, bukan 1200 pas. Jadi kalau nembus ke atas 1200 ini ada peluang ke 1300, 1280 sampai 1300 itulah. Jadi ya kalau misalnya baru mau beli WIM sekarang ya buat fast trade dulu aja itu sih. Kalau misalnya ngantri nge-swing, maksud saya ngantri di sekitar 1075 1050 itu dikasih stop loss di 975 itu boleh lah. Sebenarnya selama nggak ke bawah 915 ini peluang untuk mantul lagi ke atas masih cukup gede itu ya. Mudah-mudahan jawab. Kemudian brand, oke, brand ini ada digosipin lah ya bisa masuk MSCI ya, udah makin dekat sih. Tanggal rebalancingnya di bulan depan, jadi rebalancing MSCI nya di bulan sekarang Oktober November ya, November. Dan hari ini masih di dalam range inside bar ini si brand, di dalam range candle tanggal 14, udah berapa hari dia di dalam itu. Kemudian sempat ada strategi memang 9100 belinya, stop loss 8,5 ya, atau sedikit lebih bawah. Jadi selama nggak ke bawah 8525 aman lah disimpan kalau misalnya lagi ada barang. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat. Dan ya sebatas itu sih. Kalau trennya, maksud saya sebatas itu pembahasannya. Kalau trennya masih uptrend, bahkan pullback terakhir sebagai indusnya pun belum ditembus, artinya ya masih ada peluang ke atas. Mudah-mudahan lancar ke atas 10 ribuan lagi ya. Cuman ya hati-hati kalau misalnya kalau ternyata nggak jadi naik, malah turun tuh ke 8,5 atau lebih bawah itulah. Kemudian berikutnya ada TPIA. Oke, ceritanya TPIA ini yang nanya nyangkut modal 800-an ya kalau nggak salah. Kemudian pengen nurunin average lah ya, pengen ditektokin kayak gitu. Oke, kita lihat dari strukturnya dulu lah. TPIA sebenarnya menarik dia. Ini dia udah nggak downtrend lah bisa dibilang gitu, ada change of character, udah cok lah ya minimal nya nih. Setelah dia bentar. Oh enggak deh, enggak cok ya, gini coknya itu turun malah.
kita bisa persempit segini aja itu maksudnya dari low bulan Maret sampai sekarang gitu ya. Nah kalau kita lihat dari periode Maret sampai sekarang, ini ada high valid yang kebentuk, yaitu di 10675. Oke. Terus turun ambil pullback terakhir sebagai inducement. Turun ambil pullback terakhir sebagai inducement, baru high valid yang kebentuk kan. Kemudian nyamperin area beli, sebenarnya ini area hijau-hijau yang ditandain warna hijau ini ya, area beli. Terus juga udah nyampe target TP2 dari setup sell yang udah kebentuk di atas. Terus hari ini masih di dalam range inside bar. Nah ini menarik, ini area beli sebenarnya. Kalau misalnya pengen beli, area ini adalah area beli. Terus ini juga ada bullish divergence, artinya ada tanda pelemahan downtrend ya dari puncak Juni sampai sekarang nih, kan turun tuh. Ini downtrendnya ada tanda-tanda melemah karena di sini ada bullish divergence. Kemudian ketika besok ternyata dia naik ke atas 7200, nah ini ada tanda rebound dari area order block yang udah ditandain warna hijau nih, boleh dibeli sebenarnya. Target-targetnya yang signifikan ya di sini sih, di bawah itulah ya, 8000 lah ya, 8000 sampai 8100 itulah targetnya menurut saya, yang area-area signifikan yang perlu diperhatiin di sekitar 8000. Ketika berhasil breakout dan bertahan di atas 8125 itu oke, apalagi sampai naik ke atas 8,5 ya. Nah ini peluang untuk lanjut ke atas ke 9,5 sampai 10 ribuan lagi itu jadi makin gede. Jadi kalau misalnya pengen dibeli, pengen averaging, ini areanya oke, bagus, tapi agak lebar nih ya. Dan kalau misalnya pengen maksudnya strategi belinya pengen pakai buy break 7200, boleh. Stop lossnya di bawah 6825 gitu. Nah kalau setup belum kebentuk nih, setup baru di sini belum kebentuk gitu sih, hati-hati aja di sekitar 8000 ya. Itu area yang masih sangat mungkin direspon jadi resisten soalnya. Itu mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas trading ideas untuk besok hari Rabu 22 Oktober 2025. Pertama HMSP. HMSP emang udah membal sih ya, dan seperti yang dibahas sebelumnya, HMSP waktu ada yang nanya HMSP, saya bilang nunggu siapa tahu nyampe area gap gitu ya, dan disamperin dan membal. Dan setelah kemarin tutup di 725, ini ada setup CP1 lah. Kemudian buat yang belum punya barang dan hari ini inside bar ya, hari ini inside bar tutup di 730, candlenya kecil gitu kan. Buat yang belum punya barang silakan ngantri di 695, boleh. Stop lossnya di bawah 665. Kemudian target TP1 ada di 760, target TP2 di 820-an. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 800-an ya, karena menurut saya area yang cukup signifikan untuk kita tandain jadi resisten ya di sekitar 800-an itu. Mudah-mudahan lancar ke sana. Misal nih nggak dijemput 695-nya dan langsung nembus ke atas 745 gitu ya, mau nabrak silakan. Stop lossnya ya nggak di bawah 665 sih ya, boleh di 700 gitu boleh. Dan kalau mau ngantri, level atau area belinya itu nggak cuma di 695 sebenarnya, dari 710 atau 715 boleh lah, terus 695 dan 680. Mau ngantri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 665 gitu ya. Kemudian berikutnya ada KLBF. KLBF hari ini menguat meskipun candlenya merah, tapi menguat nih. Menguat 1,7%, tutup di 1220. Tapi strateginya saya masih pakai yang sebelumnya pernah masuk ke list rekomendasi ya, yaitu ngantri di 1120. Sebenarnya saya ulang lagi, sebenarnya area belinya tuh di 3 level ini nih. Boleh antri mulai dari 1160, 1120 dan 1085 lah ya. Stop loss sama-sama di bawah 1050. Ngantri di salah 3 boleh. Di ketiganya, salah 3 sih. Ngantri di ketiganya boleh, salah 2 atau salah 1 juga boleh.
untuk memperkecil resiko saya pilih 11.20 dan 10.85 gitu sih ya. Mudah-mudahan disamperin dulu setidaknya 11.60 lah. Dan target TP1 ada di 1275 sampai 1300-an. Target TP2 ada di 1400-an. Mudah-mudahan lancar ke 1400-an ya. Next ada PTBA. Nah, PTBA ternyata hari ini lanjut menguat tuh, menguat 3,1%, tutup di 2340. Saya pikir dia turun dulu aja gitu ke kotak atau area hijau itulah ke 2140 gitu ya. Tapi ternyata enggak, malah bikin dominan break hari ini. Memang lebih enak atau lebih bagus ketika udah berhasil naik ke atas 2380. Tapi karena udah ada dominan break dan ya satu tanda rebound sebenarnya. Jadi buat yang minat silakan ngantri boleh di 2260. Stop loss ya di bawah 2170 aja ya tutupannya, tapi kalau tutup di bawah 2170 sebenarnya area belinya mulai dari 2300, 2260, 2200 itu boleh. Salah mau ngantri di ketiganya boleh, salah dua atau salah satu boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 2170. Target TP1 ada di 2450 lah ya, 2440, 2450. Dan target TP2 ada di 2600-an. Mudah-mudahan lancar ke 2600-an. Kemudian saham berikutnya ada TBLA yang hari ini menguat 4,1%. Ini menarik karena menguat dan tutup di 765. Jadi ada setup tuh. Dan kalau kita lihat strukturnya, dia udah turun nembus ke bawah pullback terakhir sebagai inducement. Kemudian dia ada setup di sini nih, bikin setup naik ke atas pullback terakhir selama dia turun dari puncak bulan Juli itu ya, dan tutup di 765. Ini jadi ada setup CB1. Strateginya gampang, area belinya mulai dari 745, 720 dan 690. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 670. Untuk memperkecil risiko saya pilih di 720 dan 690 aja. Target TP1 di 825. Jadi silakan mau ngantri mulai dari 745 boleh. Sebenarnya saya tertarik di area 745 juga sebenarnya sih ya. Tapi kita lihat besok coba. Mudah-mudahan dijemput dulu 745-nya sebelum lanjut ngegas ke atas gitu ya. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai